Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, NIM 183100005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kualitas proses atau Inference about Process Quality yang diambil dari bab 4 buku Introduction of Statistical Quality Control yang ditulis oleh Douglas Montgomery. Pada bab sebelumnya, kita membahas penggunaan distribusi probabilitas dalam pemodelan atau mendeskripsikan output dari suatu proses. Pada bab itu, kita membuat asumsi suatu parameter distribusi probabilitas. Jadi, parameter prosesnya diketahui. Biasanya asumsi ini tidak realistis, misalnya menggunakan distribusi binomial untuk memodelkan jumlah unit yang tidak sesuai yang ditemukan ketika proses produksi, di mana kita tahu parameter P dari distribusi binomialnya sudah diketahui. P itu merupakan pecahan sebenarnya dari unit yang tidak sesuai yang dihasilkan oleh proses. Tapi tidak mungkin untuk mengetahui hal ini secara tepat dalam proses produksi nyata. Lebih lanjut, jika kita mengetahui nilai sebenarnya dari P dan relatif konstan dari waktu ke waktu, kita bisa berargumen bahwa pemantauan proses formal dan prosedur kontrol tidak diperlukan, asal P dapat diterima. Secara umum, parameter distribusi probabilitas tidak diketahui. Selain itu, biasanya dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan prosedur untuk memperkirakan parameter distribusi probabilitas dan memecahkan masalah inferensi atau berorientasi keputusan. Teknik-teknik ini merupakan dasar yang mendasari banyak metodologi pengendalian kualitas statistik. Berikut ini merupakan ilustrasi dari distribusi sampling. Tujuan dari inferensi statistik adalah untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang dipilih dari populasi tersebut. Jadi, observasi dalam sampel digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Selanjutnya, pada pengambilan sampel secara acak atau random, setiap unit populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pada pengambilan sampel dari populasi tak terbatas atau populasi terbatas dengan pengembalian, sampel yang dipilih untuk pengamatan terdistribusi secara independen dan identik. Tapi pada pengambilan sampel populasi terbatas tanpa pengembalian, sampel yang sudah dipilih memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih kembali. Meskipun sebagian besar metode yang kita pelajari mengasumsikan bahwa pengambilan sampel secara acak telah digunakan, ada beberapa strategi pengambilan sampel lain yang terkadang berguna dalam pengendalian mutu. Selanjutnya, statistik adalah fungsi dari data sampel yang tidak mengandung parameter yang tidak diketahui. Anggap X1, X2, sampai Xn mewakili pengamatan dalam sampel. Kemudian mean sampelnya adalah X dari I sampai N per N. Varian sampelnya sigma I dari 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N-1, dan standar deviasi sampelnya adalah akar dari varian sampel. Statistik adalah variabel acak, karena sampel yang berbeda akan menghasilkan nilai statistik pengamatan yang berbeda. Setiap statistik memiliki distribusi probabilitas. Jika kita mengetahui distribusi probabilitas populasi dari mana sampel diambil, seringkali kita dapat menentukan distribusi probabilitas berbagai statistik yang dihitung dari data sampel. Distribusi probabilitas suatu statistik disebut distribusi sampling. Ketika statistik digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, kita sebut itu estimator. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mean sampel adalah penduga tak bias dari mean populasi. Ini berarti bahwa rata-rata dari beberapa mean sampel akan cenderung menyatu dengan mean populasi yang sebenarnya. Nah, berikut ini merupakan pengaruh dari ukuran sampel. Kita tahu distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul akibat dari penggunaan sampel. Dari sini kita lihat semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil standar error, sehingga statistik yang dihasilkan semakin baik dalam menduga parameter. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah bisa diasumsikan berdistribusi normal, atau bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberi kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian juga sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal.
Untuk itu, kita tetap perlu suatu pembuktian. Distribusi sampling penting dalam statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik dan juga memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Jadi, distribusi sampling itu membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi, sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Selanjutnya, misal X adalah variabel acak yang terdistribusi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat. Jika X1, X2, sampai Xn adalah sampel acak berukuran N dari proses ini, kemudian distribusi mean sampelnya adalah X bar sama dengan N mu sigma kuadrat per N. Dari teorema limit pusat, kita mengetahui bahwa terlepas dari distribusi populasi, distribusi Xi sampai U mendekati normal dengan mean N mu dan varians N sigma kuadrat. Oleh karena itu, terlepas dari distribusi populasi, distribusi sampling dari mean sampel adalah kira-kira N mu sigma kuadrat per N. Jadi, mean X kira-kira terdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Distribusi pengambilan sampel penting yang ditentukan dalam istilah distribusi normal adalah distribusi C kuadrat. Jika X1, X2, sampai Xn adalah variabel acak berdistribusi normal dan independen dengan mean 0 dan varian 1, maka variabel acaknya Y sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah sampai dengan Xn kuadrat. Di distribusi C square dengan N derajat kebebasan. Jadi, distribusi probabilitas C kuadrat dengan N derajat kebebasan adalah sebagai berikut. Distribusi sampling selanjutnya ada distribusi T. Jika X adalah variabel acak normal standar dan jika Y adalah variabel acak C square dengan derajat kebebasan K dan jika X dan Y independen, maka variabel acaknya T sama dengan X per akar Y per K. Didistribusikan sebagai T dengan K derajat kebebasan. Distribusi probabilitas T adalah sebagai berikut. Distribusi sampling berdasarkan proses normal yang akan kita pertimbangkan juga adalah distribusi F. Jika W dan Y adalah dua variabel acak C kuadrat independen dengan derajat kebebasan U dan V, maka rasionya adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan kurva dari distribusi normal. Pada distribusi C kuadrat, mean sama dengan N dan varian sama dengan 2N. Tabel persentase poin dari distribusi C kuadrat ditunjukkan dalam tabel pada lampiran 3. Lalu pada kurva distribusi T, perhatikan bahwa jika K sama dengan T hingga distribusi T berkurang ke distribusi normal standar. Tabel persentase poin dari distribusi T terdapat pada lampiran 4 di buku. Lalu pada distribusi F, tabel persentase poin distribusi F terdapat pada lampiran 5 di buku. Selanjutnya ada sampling dari distribusi Bernoulli. Misalkan sampel acak dari N pengamatan, anggap X1, X2, sampai Xn diambil dari proses Bernoulli dengan probabilitas keberhasilan yang konstan, yaitu P. Kemudian, observasi jumlah sampelnya adalah X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn. Memiliki distribusi binomial dengan parameter N dan P. Selanjutnya, karena Xi adalah 0 atau 1, maka mean sampelnya adalah sama dengan 1 per N dari Xi dari 1 sampai N. Adalah variabel acak diskrit dengan ruang jangkauan 0, 1 per N, 2 per N, sampai N-1 per N, sampai 1. Distribusi mean sampel dapat diperoleh dari binomial sejak sebagai berikut. Di mana AN adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan AN. Mean dan varians dari X bar adalah mu X bar sama dengan P dan sigma X bar kuadrat sama dengan P kali 1 min P per N berturut-turut. Selanjutnya ada sampling dari distribusi Poisson. Misalkan sampel acak dari N pengamatan anggap X1, X2, sampai Xn diambil dari distribusi Poisson dengan parameter lambda. Kemudian jumlah observasi sampelnya adalah X sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan Xn. Memiliki distribusi Poisson dengan parameter N lambda. Maka mean sampelnya sama dengan 1 per N Xi dari 1 sampai N. Adalah variabel random diskrit dengan ruang jangkauan 0, 1 per N, 2 per N, dan seterusnya.
Distribusi X bar dapat diperoleh dari sebagai berikut, di mana AN-nya adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan AN. Dan varians dari X bar adalah mu X bar sama dengan lambda dan sigma X bar kuadrat sama dengan lambda per N. Teknik inferensi statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, ada estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Parameter umumnya tidak diketahui dan harus diperkirakan atau diestimasi. Penaksir titik atau estimator titik adalah suatu statistik yang nilai numerik tunggalnya merupakan estimasi dari parameter. Sejumlah properti penting dibutuhkan untuk menaksir atau estimator titik yang baik. Ada dua. Yang pertama, estimator titik harus tidak bias, artinya nilai yang diharapkan dari estimator titik harus menjadi parameter yang diestimasi. Estimator titik harus memiliki varian minimum. Setiap estimator titik adalah variabel acak, jadi estimator titik varian minimum harus memiliki varian yang lebih kecil daripada varians dari estimator titik lain dari parameter itu. Dalam banyak aplikasi statistik untuk masalah rekayasa kualitas, lebih mudah untuk memperkirakan deviasi standar dengan metode rentang. Anggap X1, X2, sampai Xn menjadi sampel acak dari N pengamatan dari distribusi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat. Range sampelnya atau kisaran sampelnya adalah R sama dengan maksimum XI dikurangi minimum XI sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Artinya, rentang R hanya perbedaan antara pengamatan sampel terbesar dan terkecil. Variabel acak W sama dengan R per sigma disebut rentang relatif. Rata W adalah konstanta D2 yang bergantung pada ukuran sampel, artinya W sama dengan D2. Oleh karena itu, penduga yang tidak bias dari deviasi standar sigma dari distribusi normal adalah sigma topi sama dengan R per D2. Selanjutnya, hipotesis statistik adalah pernyataan tentang nilai-nilai parameter distribusi probabilitas. Sebagai contoh, anggaplah kita mengetahui diameter dalam rata-rata suatu bantalan adalah 1500 inci. Kita dapat menyatakan pernyataan ini secara formal sebagai berikut. Statement H0 mu sama dengan 1500 itu disebut hipotesis nol atau null hipotesis. H1 mu tidak sama dengan 1500 disebut hipotesis alternatif. Contohnya, H1 atau alternatif hipotesis menentukan nilai diameter rata-rata yang lebih besar dari 1500 atau kurang dari 1500 dan disebut sebagai two-side alternative hypothesis atau hipotesis alternatif dua sisi. Bagian penting dari masalah pengujian hipotesis adalah menentukan nilai parameter yang ditentukan dalam hipotesis nol dan alternatif. Nilai tersebut mungkin dihasilkan dari bukti atau informasi masa lalu. Hal ini sering terjadi dalam kendali mutu statistik, di mana menggunakan informasi masa lalu untuk menentukan nilai parameter yang sesuai dengan keadaan kendali, dan kemudian secara berkala menguji hipotesis bahwa nilai parameter tidak berubah. Lalu, nilai tersebut mungkin dihasilkan dari beberapa teori atau model proses. Selain itu, nilai yang dipilih untuk parameter mungkin merupakan hasil dari spesifikasi kontrak atau desain. Untuk menguji hipotesis, ambil sampel acak dari populasi yang diteliti, hitung statistik uji yang sesuai, kemudian menolak atau gagal menolak hipotesis A0. Kumpulan nilai statistik pengujian yang mengarah kepada penolakan H0 disebut wilayah kritis atau daerah penolakan untuk uji. Dua jenis kesalahan yang mungkin dilakukan saat menguji hipotesis. 1. Jika hipotesis 0 ditolak padahal benar, maka kesalahan tipe 1 telah terjadi. Yang kedua, jika hipotesis 0 ditolak padahal salah, maka kesalahan tipe 2 telah terjadi. Probabilitas kedua jenis kesalahan ini dilambangkan sebagai alfa dan beta. Terkadang lebih sesuai untuk bekerja dengan kekuatan dari uji statistik, di mana kekuatannya sama dengan 1 minus beta. Jadi kekuatan adalah probabilitas untuk menolak dengan benar H0. Dalam pengerjaan kendali mutu, kadang-kadang alfa disebut sebagai resiko produsen. Selain itu, kadang-kadang beta disebut sebagai resiko konsumen. Berikut ini merupakan tabel keputusan dari statistik sampel. Ketika H0 diterima dan H0 benar, maka keputusan benar. Apabila H0 benar tapi H0 ditolak, maka telah melakukan kesalahan tipe 1 atau alfa. Apabila H0 ditolak tapi H0 salah, maka telah mengambil keputusan yang benar. Apabila H0 diterima tapi H0 salah, maka telah melakukan kesalahan tipe 2.
Saat kita menghitung statistik tunggal seperti mean untuk mendeskripsikan sampel, itu disebut menghitung estimasi titik karena angka tersebut mewakili satu titik pada garis bilangan. Namun kita tahu bahwa mean sampel hanyalah estimasi, dan jika mengambil sampel yang berbeda, maka mean sampel mungkin akan berbeda. Kita tidak berekspektasi bahwa setiap sampel yang mungkin kita ambil memiliki mean sampel yang sama. Jadi seberapa besar estimasi titik akan berubah secara kebetulan jika kita memilih sampel yang berbeda. Dan di banyak bidang profesional telah menjadi praktik umum untuk melaporkan estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik adalah angka tunggal, sedangkan estimasi interval adalah rentang atau interval jangka. Nah, estimasi interval yang paling umum adalah interval keyakinan, yang merupakan interval antara dua nilai yang mewakili batas keyakinan atas dan batas keyakinan bawah. Rumus yang digunakan untuk menghitung interval kepercayaan bergantung pada statistik yang digunakan. Interval kepercayaan dihitung menggunakan tingkat signifikasi tertentu, sering disebut alfa, yang paling sering diterapkan pada 0,05. Koefisien kepercayaan dihitung sebagai 1 minus alfa dan dalam persentase 100 kali 1 minus alfa persen. Jadi jika alfa 0,05, koefisien kepercayaannya adalah 0,95 atau 95%. Interval keyakinan didasarkan bahwa pada gagasan jika sebuah penelitian diulang berkali-kali, setiap kali mengambil sampel yang berbeda dari populasi yang sama, dan membuat interval keyakinan berdasarkan sampel tersebut, X%, pada waktu itu interval kepercayaan akan berisi nilai parameter yang tidak diketahui yang ingin diestimasi oleh peneliti. Interval kepercayaan menyampaikan informasi penting tentang ketepatan perkiraan titik. Estimasi interval suatu parameter adalah interval dua statistik yang menyatakan nilai sebenarnya dari parameter dengan beberapa probabilitas. Misalnya, untuk membangun penduga interval dari mean M, kita harus mencari dua statistik L dan U sedemikian rupa sebagai berikut. Interval yang dihasilkan adalah mu lebih besar atau sama dengan L atau mu lebih kecil dari sama dengan U, disebut 100 kali 1 minus alfa persen, interval kepercayaan. Untuk mean yang tidak diketahui, L dan U berturut-turut disebut batas bawah kepercayaan dan batas atas. 1 minus alfa disebut koefisien kepercayaan. Terkadang lebar setengah interval U minus M atau M minus L disebut dengan akurasi kepercayaan interval. Interpretasi kepercayaan interval adalah bahwa jika sejumlah besar interval tersebut dibuat, masing-masing yang dihasilkan dari sampel acak, maka 100 kali 1 minus alfa persen. Interval ini akan berisi nilai yang benar dari mu. Dengan demikian, interval kepercayaan memiliki interpretasi frekuensi. Nah, estimasi interval yang paling umum adalah interval keyakinan, yang merupakan interval antara dua nilai yang mewakili batas keyakinan atas dan batas keyakinan bawah. Rumus yang digunakan untuk menghitung interval kepercayaan bergantung pada statistik yang digunakan. Interval kepercayaan dihitung menggunakan tingkat signifikasi tertentu, sering disebut alfa, yang paling sering diterapkan pada 0,05. Koefisien kepercayaan dihitung sebagai 1 minus alfa dan dalam persentase 100 kali 1 minus alfa persen. Jadi jika alfa 0,05, koefisien kepercayaannya adalah 0,95 atau 95%. Interval keyakinan didasarkan bahwa pada gagasan jika sebuah penelitian diulang berkali-kali, setiap kali mengambil sampel yang berbeda dari populasi yang sama, dan membuat interval keyakinan berdasarkan sampel tersebut, X%, pada waktu itu interval kepercayaan akan berisi nilai parameter yang tidak diketahui yang ingin diestimasi oleh peneliti. Interval kepercayaan menyampaikan informasi penting tentang ketepatan perkiraan titik. Selanjutnya, cara tradisional untuk melaporkan hasil uji hipotesis adalah dengan menyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak atau tidak ditolak pada nilai alfa atau tingkat signifikasi tertentu. Nilai P adalah tingkat signifikasi terkecil yang akan menyebabkan penolakan hipotesis 0 atau H0. Setelah nilai P diketahui, pembuat keputusan dapat menentukan sendiri seberapa signifikan data tersebut tanpa analis data secara formal, memaksakan tingkat signifikasi yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya ada mean dari populasi dengan varians diketahui. X adalah variabel random dengan mean tidak diketahui yaitu mu, dan varians yang diketahui yaitu sigma kuadrat.
Ujilah hipotesis bahwa mean sama dengan nilai standar 0, mu 0. Berikut ini adalah hipotesisnya. Hipotesis 0, mu sama dengan mu 0. Hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 0. Prosedur pertama, kita ambil sampel secara acak sebanyak n pengamatan pada variabel acak x, lalu kita hitung uji statistik. Lalu kita tolak 0 jika z0 lebih besar daripada z alfa per 2, di mana z alfa per 2 adalah titik persentase alfa per 2 atas dari distribusi normal standar. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penjelasan di slide sebelumnya. Berikutnya ada mean dari populasi dengan varians tidak diketahui. X adalah variabel random dengan mean tidak diketahui atau mu, dan varians yang tidak diketahui sigma kuadrat. Ujilah hipotesis bahwa mean sama dengan nilai standar mu 0 dengan hipotesis sebagai berikut. Prosedurnya, ambil secara acak sampel sebanyak n pengamatan pada variabel acak X, lalu hitung statistik uji T0 dengan sigma kuadrat tidak diketahui, maka dapat diperkirakan oleh S kuadrat dengan T0 sebagai berikut. Dan tolak H0 jika mutlak T0 lebih besar daripada T alfa per 2 n-1, di mana T alfa per 2 n-1 titik persentase atas dari distribusi T dengan derajat kebebasan n-1. Berikut ini merupakan contoh kasus dari mean dari populasi dengan varians tidak diketahui. Uji hipotesis bahwa varians dari distribusi normal sama dengan sebuah konstanta, anggap x0 kuadrat. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Dengan prosedur pertama, ambil sampel secara acak sebanyak n pengamatan pada variabel acak x, lalu hitung uji statistik uji c0 kuadrat. Karena sigma kuadrat tidak diketahui, maka dapat diperkirakan oleh s kuadrat. Jika kita mengganti sigma dengan s, maka uji statistiknya adalah sebagai berikut. Lalu tolak H0 jika C0 kuadrat lebih besar daripada C alfa per 2 n-1 kuadrat, atau jika C0 kuadrat lebih kecil dari C 1 min alfa per 2 n-1 kuadrat, di mana C alfa per 2 n-1 kuadrat dan C 1 min alfa per 2 n-1 kuadrat adalah alfa per 2 atas dan bawah 1 alfa per 1 min alfa per 2 persentase poin dari distribusi C kuadrat dengan n-1 derajat kebebasan. Kita dapat menggunakan data viskositas yang distabilkan untuk mendemonstrasikan perhitungan interval kepercayaan 95% pada sigma kuadrat. Kita punya S sama dengan 117,61 dan S kuadrat 13.832,11. Dari tabel C kuadrat kita menemukan bahwa X 0,0025,14 kuadrat sama dengan 26,12 dan C 0,975,14 kuadrat sama dengan 5,63. Oleh karena itu kita perlu menemukan interval kepercayaan dua sisi 95% pada sigma kuadrat sebagai berikut. Sehingga interval kepercayaan pada standar deviasi adalah sigma kuadrat lebih besar atau sama dengan 86,10 atau sigma kuadrat lebih kecil dari sama dengan 185,46. Lalu selanjutnya ada proporsi populasi. Uji hipotesis bahwa proporsi P dari suatu populasi sama dengan nilai standar P0. Pengujian yang akan kita gambarkan didasarkan pada pendekatan normal terhadap binomial dengan hipotesis sebagai berikut. Prosedurnya yang pertama ada sampel acak sebanyak n item diambil dari populasi X item dalam sampel termasuk dalam kelas yang terkait dengan P. Yang kedua, hitung uji statistik Z0. Lalu hipotesis H0 P sama dengan P0 ditolak jika mutlak Z0 lebih besar daripada Z alfa per 2, di mana Z alfa per 2 adalah alfa per 2 atas persentase poin dari distribusi normal standar. Nah, berikut ini merupakan contoh kasus dari proporsi populasi. Dan gitu pula yang ini.
Lalu selanjutnya ada kurva karakteristik operasi. Kurva karakteristik operasi berguna dalam menentukan seberapa besar sampel yang diperlukan untuk mendeteksi perbedaan yang ditentukan dengan probabilitas tertentu. Pada contoh sebelumnya, kita ingin menentukan seberapa besar sampel yang akan diperlukan untuk memiliki probabilitas 0,90. Untuk menolak H0, jika min sebenarnya adalah mu sama dengan 16,05 karena gamma sama dengan 16,05 dikurangi 16,0, kita punya D dengan 0,05 bagi 1. Dari gambar di samping dengan beta 0,10 dan D 0,5, kita temukan kira-kira N sama dengan 45. Artinya 45 pengamatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengujian tersebut memiliki kemungkinan error tipe 2 yang kita inginkan. Berikut ini merupakan contoh kasus dari inferensi pada dua sampel dengan selisih mean dan varians diketahui. Lalu selanjutnya, inferensi dua sampel pada selisih mean dua distribusi normal dan varians tidak diketahui. Lalu berikut ini merupakan rangkuman prosedur pengujian untuk hipotesis alternatif satu sisi. Nah, ini inferensi dua sampel dengan interval keyakinan pada varians 2 distribusi normal. Berikutnya ada dua populasi proporsi untuk inferensi pada dua sampel. Uji sampel besar H0 P1 sama dengan P2, dua sampel independen dengan ukuran N1 dan N2. Nah, dari situ X1 dan X2 masuk ke dalam kelas minat sampel S1, sampel 1 dan sampel 2 dengan estimator sebagai berikut. Lalu hipotesis sebagai berikut sehingga Z-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini inferensi dari dua sampel untuk interval keyakinan pada perbedaan dua proporsi populasi. Nah, selanjutnya bagaimana jika terdapat lebih dari dua populasi? Dalam sebuah analisa, uji T dan uji Z digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata secara bersama-sama yang hanya dapat diterapkan pada dua kelompok saja. Cara lain untuk menguji rata sampel adalah dengan menggunakan uji varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan dua simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel, perbandingan ini disebut dengan analisis varians satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini kita sebut analisis varians dua arah atau two-way ANOVA. Analisis ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Distribusi ini dipopulerkan oleh Sir Donald Fisher, seorang pendiri statistik modern. Pengujian ANOVA menyaratkan data berdistribusi normal. Data juga harus memenuhi syarat homogenitas varians dan skala pengukuran yang digunakan minimal interval. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya sadar betul bahwa presentasi ini masih banyak sekali kurangnya. Saya mohon dimaklumi dan saya akan berusaha belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.